Video Bupati Banyumas soal OTT. Lucu tapi miris. Ditulis oleh X Hardi. Mungkin kalian akan speechless atau kesal menonton ini. Ada satu video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan Bupati Banyumas, Ahmad Hussein, yang bicara soal OTT KPK. Dia memohon jika KPK menemukan kepala daerah membuat kesalahan, tidak langsung OTT, tapi memanggilnya terlebih dahulu. Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap, Pak. Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT. Mohon, kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT, kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah, lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak, kata Hussein dalam video berdurasi 24 detik itu. Ahmad Hussein kemudian menuliskan klarifikasi terkait video itu melalui akun Instagram pribadinya. Dia mengatakan video itu bukan video lengkap dan meminta dirinya tidak divonis secara tergesa-gesa berdasarkan video itu. Video itu diambil saat diskusi dalam ranah tindak pencegahan korupsi diadakan oleh Konsubdah Koordinasi Supervisi Pencegahan, bukan penindakan. Yang namanya pencegahan kan ya dicegah, bukan ditindak. Sebetulnya ada 6 poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT, kata Hussein. Dalam pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah, padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Belum tentu dengan di OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja sehingga diteruskan tuturnya. Menurutnya, kabupaten yang kepala daerahnya pernah di OTT berujung pada lambatnya kemajuan daerah karena ketakutan untuk berinovasi. Suasananya mencekam, ketakutan meski tidak korupsi. Sehingga dia mengusulkan untuk pencegahan lebih baik saat OTT pertama diingatkan terlebih dahulu dan diminta mengembalikan kerugian negara kalau perlu 5 kali lipat sehingga jadi bangkrut dan takut untuk berbuat lagi. Dan jika kepala daerah itu berbuat korupsi lagi, barulah KPK bisa OTT. Dihukum 3 kali lipat silahkan, atau mati sekalian juga bisa, kata Hussein. Bagi saya, ini adalah statement yang sangat lucu. Bagi beberapa dari kalian, mungkin bakal kesal sampai lempar HP. Kok bisa kepala daerah membuat statement seperti ini? Coba kita ambil kasus maling mencuri di rumah orang. Dan maling ini ketahuan dan tertangkap basah. Tapi malingnya meminta agar pemilik rumah menasehati terlebih dahulu, jangan langsung dihakimi. Kalau mau bertobat, boleh dilepas. Kalau masih diulangi, silahkan dihukum berat. Kalau begini mah, malingnya pasti bakal bilang, sudah bertobat dan tak akan mengulangi lagi. Memang dia tak akan masuk ke rumah yang itu lagi, tapi bakal masuk ke rumah lain. Begitu seterusnya. Malingnya bakal kaya. Ketahuan tinggal tobat. Kalau tak ketahuan, barang dijual dan diuangkan. Dari sini saja sudah ketahuan kalau logika bupati di atas sungguh ngawur. Bukan OTT yang bikin kepala daerah takut berinovasi, tapi karena malas pahami aturan hukum. Lagi pula, kalau takut kena OTT, ya udah, jangan jadi kepala daerah. Di rumah saja santai-santai sambil nonton TV. Ngapain jadi kepala daerah kalau takut berkembang? Kalau bersih, ngapain risih?
Koruptor yang sudah tertangkap saja masih bisa lambaikan tangan ke arah wartawan sambil cengar-cengir. Mereka masih berani bermuka tembok, mengaku tak bersalah dan dizalimi. Bahkan ketika dituntut hukuman sekian tahun, dengan tanpa malu meminta keringanan hukuman karena ada keluarga yang harus dihidupi. Apalagi kalau pakai cara bupati ini, koruptor malah punya waktu untuk menghilangkan barang bukti. Makin subur dong praktik korupsi di negara ini karena mereka tidak takut karena ada fasilitas tobat on the spot. Memang lucu sekali praktik korupsi di negeri ini. Masih belum cukup membuat efek jera bagi pelaku. Makanya banyak yang cengar-cengir. Hukumannya tanggung-tanggung sih. Kena keringanan, diskon, dan remisi. Hukuman tidak full. Kapan habisnya korupsi di negara ini kalau begini caranya? Tak ada efek ngeri buat koruptor. Banyak yang menuntut hukuman mati atau minimal dimiskinkan seumur hidup. Tinggal pemerintah berani atau enggak. DPR berani sahkan atau tidak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap Pak.